Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Hari ini kita akan belajar membuat pola blus yang simple ya, dengan ada variasi kerutan pada bagian depan. Kita mulai saja. Di sini modelnya dia bukan fit body ya, dia modelnya agak gombrong juga karena memakai bahan sejenis chiffon. Jadi untuk bahan chiffon itu lebih bagus jika kita membuat baju yang longgar ya. Untuk bagian belakang saya hanya akan buat simple saja ya, dan rencananya saya akan membuat bukaannya hanya pada bagian atas, jadi tidak menggunakan resleting. Jika kalian ingin memakai resleting juga boleh ya, karena hanya bukaan kecil di bagian atas, maka lehernya saya perbesar ya, agar memudahkan kepala untuk masuk ya. Jadi dari titik leher ini kita masuk 2 sampai 2,5 ya. Selanjutnya kita bentuk garis leher yang baru ya. Untuk tengah belakang ini bisa kalian turunkan atau bisa sejatuhnya ya, sebagusnya saja. Kemudian agar memudahkan pula dalam memasukkan tangannya, ini saya perbesar 2 cm keluar ya. Ini keluar 2 cm. Kemudian pinggang kita perpanjang, dari titik pinggang kita turun tinggi hip. Tinggi hip, kemudian dari titik tinggi hip kita ambil ukuran lingkar hip dibagi 4 dan ditambah, di sini saya tambah 4 untuk kelonggarannya. Lalu kita perpanjang ukuran bajunya. Saya ukuran bajunya dari pinggang 30 cm ke bawah. Kita perpanjang. Nah, dari garis dada yang keluar kita hubungkan ya dengan hip ini. Seperti ini ya. Selanjutnya armhole-nya akan saya perbesar. Dari titik ini kita turun 1 sampai 2 cm ya, agar lubang armhole-nya lebih besar. Kemudian kita bentuk armhole yang baru. Dan ini kita akan bentuknya. Sini saya naikkan kurang lebih sekitar 3 cm ya. Ini naik 3 cm untuk dibentuk. Seperti ini ya. Dan ini nanti belahannya atau bukaannya ada kecil di sini. Jadi ini adalah untuk yang badan belakang ya. Karena bukaannya hanya bagian atas atau bukaan kecil di sini, berarti yang
bagian tengah belakang ini adalah lipatan ya. Jika kalian menggunakan resleting, berarti ini putus saja. Nah, ini bisa kita beri warna ya. Garis putus-putus menandakan bahwa ini adalah lipatan ya. Ya, jadi badan belakangnya seperti ini ya, simple saja. Dan untuk kupnatnya ini kita abaikan ya, jadi tidak pakai kupnat. Kupnatnya tidak akan dijahit, jadi bajunya akan longgar ya. Selanjutnya kita akan buat badan depannya ya. Yang belakang kita ada masuk 2 cm ya, berarti yang depan juga kita samakan. Masuk 2 cm. Dan untuk tengah depan saya juga lebih longgar karena bukaan belakangnya kan hanya kecil ya, jadi lingkar lehernya perlu diperbesar agar kepalanya lebih mudah masuknya ya. Di sini saya turun 2 ya. Ini opsional ya, kalau kalian lebih suka longgar lagi ya boleh saja turunnya lebih ya. Selanjutnya dari titik ini kita turun kurang lebih 8 ya, 7 sampai 8. Ini untuk membentuk variasinya ya. Jadi ini kurang lebih 7 sampai 8. Dan ini kita bisa kira-kira saja, tidak perlu diukur juga tidak apa-apa. Ini saya jatuhnya di mana ya, bagusnya. Ini saya bentuk seperti ini ya. Selanjutnya kita buat panjang bajunya ya. Dari titik pinggang kita turun tinggi hip dan panjang baju ya. Ini juga kita samakan, lingkar hip dibagi 4 ditambah 4. Tambah 4 ini untuk kelonggaran ya. Kalau kalian ingin lebih besar juga boleh ditambah 5. Ini berpanjang. Selanjutnya ini kita hubungkannya. Selanjutnya kita samakan yang belakang, ini kita turun 2 ya. Boleh juga turun 1 ya. Dan ini kupnatnya akan kita tutup. Tidak kita pakai. Di sini nanti kita akan membuat bukaan ya, untuk menambah ukuran pada bagian ini untuk membuat kerutan. Jadi ini nanti akan digunting. Digunting dari atas ke bawah sini. Nah, ini kan kita sudah turun 2. Nah, selanjutnya ukuran samping sini kita samakan dengan ukuran belakang ya. Ukuran belakang kita ukur ada berapa. Di sini 42. Kita ukur, dan ini tidak kita ukur ya. Ini kan ditutup, jadi tidak kita ukur. Di sini kita ukur dahulu dari yang sudah turun 2 ke garis ini berapa. Ini
2 cm. Kemudian baru kita ukur 42 jatuhnya di mana sampai batas ini ya. Selanjutnya kita bentuk ya. Dan ini kita buat garis armhole yang baru ya. Selanjutnya dari garis tengah ini pada titik yang 7 sampai 8 cm ini kita keluar 10 sampai 15 cm. Di sini saya keluar 10 ya. Ini adalah untuk kerutan ya. Dan ini kupnatnya tidak dipakai. Nah, selanjutnya kita beri warna. Berarti untuk yang depan kita ada 2 potongan ya, potongan yang bagian atas dan potongan yang bawah. Yang depan ini adalah lipatan ya. Ini kupnatnya akan kita tutup ya. Dan untuk yang bagian atas ini juga lipatan juga. Berarti untuk bagian depan kita ada 2 potongan ya, 2 potongan pola. Nah, selanjutnya ini akan kita jiplak ya ke dorsal. Seperti ini ya. Jadi yang dijiplak yang hanya yang bawah saja. Oh ya, yang ini saya tidak keluar 2 ya. Yang belakang kan dia ada keluar 2, jadi bagian dada diperbesar. Tapi saya yang bagian depan ini tidak saya keluar 2 karena di sini udah ada lebihan untuk kerutan ya. Berarti ini juga sudah diperbesar. Nah, ini akan kita gunting ya. Selanjutnya ini kita tutup. Jadinya seperti ini ya. Nah, untuk bagian samping sini kita pastikan lagi bahwa bagian samping sini ukurannya sama dengan yang belakang ya, samping belakang harus sama karena kan akan dijahit ya.
sama, kita beri warna ya. Yang untuk bukaan ini bisa langsung kita samakan saja ya, karena ini kerutan ya, jadi tidak perlu dilipat. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan ada yang variasi lipit, dia diguntingnya harus dalam keadaan terlipat yang bukaan ini, tapi ini kan kerutan, jadi ini cukup kita samakan. Jadi garis yang ini nah, jadi ini kepotong sedikit tidak masalah ya. Dan ini tengah depan adalah lipatan. Jadi yang pola badan depan, yang bagian bawah sini yang kita pakai adalah yang sudah kupnat sampingnya ditutup ya, dan ini dibuka. Jadi untuk kerutannya dia akan bertambah ya, karena di sini kan dia lebih besar dari ukuran yang atas sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat tangannya ya. Di sini karena ada perubahan ukuran armhole, jadi saya tidak menggunakan pola dasar ya. Saya akan buat tangan yang baru, dan kita ukur terlebih dahulu ukuran armhole yang baru pada pola ini. Di sini untuk yang depan saya dapat 25 dan belakang 27. Kita akan buat polanya. Kita tarik panjang ininya ya, panjang tangan. Kemudian dari titik atas kita turun lingkar lengan dibagi 4 ditambah 3, berarti saya 25 ditambah 27 dibagi 4 tambah 3 ya. Kemudian kita bikin garis samping. Selanjutnya dari titik atas kita ambil ukuran ke mari sebesar lingkar lengan depan. Nah, lingkar lengan depan yaitu yang ini dikurang setengah. Kalau yang pada pola dasar lingkar lengan depan ditambah setengah atau ditambah 1 boleh ya. Untuk yang ini kenapa saya pakai dikurang setengah, karena saya akan menggunakan bahan sifon ya, jadi saya tidak ingin ada kerutan pada tangannya, jadi saya ingin mulus seperti lengan kemeja ya. Kalau lengan kemeja seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, itu lingkar lengan depan dikurang setengah. Di lingkar lengan depan saya kan 25, berarti
dikurang setengah jadi 24,5. Jadi 24,5 kemari ya. Jadi yang ini 24,5. Begitu pula dengan yang belakang, lingkar lengan belakang dikurang setengah. Jadi pola ini seperti pola kemeja ya, rumusnya. Berarti ini 26,5. Ini berlaku juga kalau kalian memakai bahan seperti brokat ya. Jika kalian tidak ingin ada kerutan, ingin terlihat bersih, lebih baik lingkar lengan depan dikurang setengah dan lingkar lengan belakang dikurang setengah. Selanjutnya ini kita naik kurang lebih 10 cm ya. 10 cm itu adalah untuk variasi bawah ya. Nah, untuk yang sini bisa kita ratakan ya, luruskan atau kita perkecil. Ini saya akan perkecil, ini ukuran ini, atau kita bisa buat garis lurus terlebih dahulu seperti ini, tegak lurus ya. Di sini baru kita masukkan ya. Di sini saya akan masuk 3 ya. Ini sesuai selera ya. Lalu kita bentuk. Jadi kalian bisa ukur ya area sini berapa. Ini saya dapat 33. Nah, berarti 10 cm dari sini itu kalau kita ukur pakai meteran 33, nah itu sudah sesuai dengan kelonggaran yang kalian inginkan belum ya. Jika kalian merasa terlalu longgar, kalian bisa lebih masukkan lagi. Oh ya, kita bentuk dahulu yang ini ya, saya lupa. Ini kita bagi 4 ya. Sama seperti sebelumnya ya. Ini bergeser 1 ya. Ini naik 1,5. Ini turun 1,1 sampai 1,3 ya. Kalian bisa lihat lagi video ke-7 ya untuk melihat cara membuat gunungan pada lengannya. Ini naik 1,5, baru bisa kita bentuk. Seperti ini ya. Nah, untuk yang ini, yang bawahnya ini kita keluar 10 ya, 10 sampai 15 untuk kerutannya. Tergantung selera ya, kalian ingin kerutnya lebih banyak atau hanya sedikit. Di sini saya keluar 10 sudah cukup ya. Ini ya, selanjutnya kita beri warna.
Dan ini variasi kerutannya ya, variasi tangan yang ada di bawah. Jadi seperti ini ya, jadi polanya simple saja ya. Nah selanjutnya kita akan belajar cara menjahitnya ya. Nah untuk cara menjahitnya, pertama-tama yang kita kerjakan bagian belakang dahulu ya. Jika kalian bagian belakangnya putus, tidak lipatan, berarti kalian pasang resletingnya terlebih dahulu. Di sini saya potongan belakangnya adalah lipatannya, berarti saya akan membuat bukaan leher di sini ya. Untuk cara membuat bukaan leher sudah ada di video sebelumnya, kalian bisa lihat linknya pada kolom deskripsi ya. Jadi kalian bisa pilih mau pakai cara yang mana. Kemudian kita siapkan yang badan depannya ya. Nah untuk badan depannya kita buat jahitan dahulu ya, baik jahitan mesin atau jahitan julujur ya, untuk membuat kerutan di sini ya. Untuk jahitan mesin langkahnya agak besar-besar ya, jangan kecil-kecil, agar mudah untuk mengerutnya, juga tidak mengakibatkan bahan cepat rusak ya, apalagi yang saya pakai ini adalah jenis chiffon. Jadi ini kita buat jahitan untuk kerutan. Selanjutnya ini kita kerut ya, dikerut sampai dia bisa ketemu dengan potongan badan depan yang atasnya ya. Jangan lupa tengah depan ketemu tengah depan ya, walaupun sudah dikerut, usahakan bagian tengah depan tetap ketemu tengah depan. Jadi penting ya memberi tanda bagian tengah depan pada potongan agar kerutannya seimbang. Jadi setelah ini dikerut, kemudian dijahit gabung dengan yang potongan badan depan atasnya ya. Nah ini hasil jadinya. Ini dikerut yang sudah dikerut ya. Kemudian digabung dengan badan depan yang atasnya. Untuk kerutan saya lebih kumpulkan ke bagian tengah ya. Kalau kalian lebih suka merata juga nggak masalah ya, itu tergantung selera saja. Seperti ini. Dan ini ada badan belakangnya yang sudah dibuat bukaannya. Nah, selanjutnya ini bisa kita gabung ya, bahu dan sampingnya antara badan depan dan badan belakang. Kita bisa jahit. Di sini bisa kalian jahit stick balik ya. Kalau ini saya kan pakai bahannya sejenis chiffon, ini saya pakai stick balik jahitnya. Kecuali yang bagian ada kerutan, ini saya obras ya. Ini saya obras. Sedangkan yang badan untuk yang sisi lainnya saya akan jahit stick balik. Selanjutnya kita kerjakan yang bagian tangan ya. Ini tangan, sisi kanan kirinya digabung, kita jahit ya. Kita jahit sisi sampingnya. Lalu yang tangan bagian bawahnya juga sama ya. Ini kita gabung, tapi sebelumnya kita jahit dahulu untuk membuat kerutan ya. Jadi jahitan kerutan, terserah mau pakai jahitan tangan ataupun jahitan mesin ya untuk mengkerutnya. Jadi kita jahit dahulu yang untuk kerutan, baru kita gabung. Setelah ini digabung, bagian sisi bawah sini bisa kita jahit lipit kecil ya, keliling.
Dan bisa selanjutnya kita ini dikerut, setelah dikerut bisa kita gabung kemari. Ini seperti ini ya. Jadi yang bagian bawah sudah dikerut. Ini untuk tangan ini juga saya pakai jahitan stick balik ya. Tapi untuk yang area ada kerutan, saya gunakan jahitan biasa kemudian diobras. Nah, selanjutnya ini bisa kita pasang ke badannya ya. Caranya sama saja seperti memasang tangan pada blus biasa. Jahitannya bisa pakai stick balik juga atau jahitan biasa kemudian diobras. Untuk bagian leher, di sini saya penyelesaiannya dengan menggunakan bias ya atau bisban. Bisban dengan bahan yang sama digunting serong ya. Dan jangan lupa untuk membuat tali kelitnya ya untuk kancing. Jadi sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.